Biadab, di tengah musibah corona melanda, Maher At-Thwalibi hina Gus Dur. Ditulis oleh Imam Fadholi. Sisi kemanusiaan setiap orang yang masih normal otomatis akan tersentuh ketika melihat dan merasakan orang lain, bahkan makhluk lainnya yang mengalami kesusahan atau penderitaan. Adanya wabah corona yang menginfeksi ribuan atau bahkan sudah jutaan orang di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia, secara bersamaan telah menggugah sisi kemanusiaan setiap penduduk bumi. Kita tak lagi melihat mereka yang terinfeksi COVID-19 itu berasal dari negara mana, beragama apa, dan berasal dari kelompok apa. Rasa kemanusiaan yang melahirkan empati dan kepedulian mendorong kita semua untuk sebisanya bekerja sama, bahu-membahu, bantu-membantu demi terselesaikannya pandemi virus corona ini. Tapi rupanya hal ini tak dialami oleh semua orang. Nyatanya masih ada manusia-manusia yang sepertinya sudah kehilangan sisi kemanusiaannya dengan menunjukkan sikap yang tidak manusiawi di tengah kebanyakan orang saling tolong-menolong untuk mengatasi masalah serangan COVID-19. Dalam artikel sebelumnya, saya sedikit mengulas manusia-manusia yang kehilangan sisi kemanusiaannya. Dua orang yang menjadi contoh adalah tokoh politik yang sengaja memanfaatkan adanya musibah kemanusiaan ini hanya demi syahwat politik semata. Mereka tak lagi peduli yang dilakukan meresahkan banyak orang atau meski berpotensi menimbulkan kerusuhan sekalipun. Sekarang saya kembali menemukan contoh manusia biadab berkedok tokoh agama yang menunjukkan kebiadabannya juga di tengah tangis pasien dan keluarga yang terinfeksi COVID-19 juga diantaranya. Kekhawatiran kita bersama. Maher At-Thwalibi namanya. Melalui cuitan Twitternya, Maher melontarkan hinaan dan tuduhan yang sangat keji terhadap almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang tak lain adalah mantan Presiden RI keempat dan sekaligus guru bangsa dan tokoh panutan khususnya warga NU. Berikut pernyataan Maher At-Thwalibi di akun Twitternya tertanggal 22 Maret 2020 pukul 15.51 WIB. Yang udah mati itu Gus Dur, kiai buta yang pernah mengatakan Al-Quran adalah kitab porno. Dia udah mati, udah jadi bangkai, kalau saya belum. Pernyataan tersebut jelas-jelas mengandung unsur penghinaan, fitnah dan pelecehan kepada seorang tokoh bangsa dan agama yang sudah wafat. Tak pelak, akibat cuitannya itu berbagai respon keras bermunculan dari banyak akun medsos, terutama dari warga dan tokoh NU. Salah satu respon langsung yang diungkap juga melalui media sosial datang dari Kiai Haji Ahmad Isomuddin dengan akun Facebook Ahmad Isomuddin. Kiai Isom mengungkap bahwa dirinya tak terima Gus Dur hina, dilecehkan. Menurutnya apa yang dilakukan Maher tak bisa dibiarkan. Kiai Isom juga meminta kepada yang disebutnya dan agar membawa kasus ini ke polisi. Jika benar Maher At-Thwalibi menulis seperti di bawah ini, pasti corona otak dan jiwanya diserang virus kebencian dan kegoblokan yang luar biasa. Sungguh saya tak pernah rela Gus Durku dihina, apalagi ia telah kembali kepadanya. Tolong urus dan beri pelajaran dia ke polisi. Dan setelah respon berdatangan dan menuntut Maher dipolisikan, si manusia biadab itu pun menghapus cuitannya sekaligus menuliskan permintaan maaf dan mengungkap alasannya kenapa hingga melontarkan kata-kata hinaan dan fitnah terhadap almarhum Gus Dur. Oknum penggemar Gus Dur menghina saya duluan dengan kata-kata menyakitkan. Ketika saya membalasnya karena emosi, malah dia yang mengancam saya, kok jadi yang disalahkan. Maafkan aku Gus Dur, aku terpancing emosi oleh kelakuan kotor seorang penggemarmu sehingga aku menghinamu.
Pernyataan maaf yang disampaikan Maher itu dalam pandangan saya tidak mencerminkan penyesalan yang sungguh-sungguh karena merasa telah menghina, memfitnah dan melecehkan Gus Dur. Ia meminta maaf tak lebih hanya karena merasa takut berurusan dengan warga NU yang berencana menyeretnya ke ranah hukum. Dalam kalimat itu pun masih tersirat keangkuhan seorang Maher Atway Libi yang sudah nyata-nyata berlaku biadab dengan menghina almarhum Gus Dur yang notabene adalah mantan Presiden RI keempat dan sekaligus tokoh bangsa serta ulama terkemuka. Saya pribadi sependapat dengan yang disampaikan Kiai Ahmad Isomuddin supaya masalah ini dibawa ke ranah hukum. Sepertinya memang bukan sekali ini saja Maher Atway Libi melontarkan pernyataan hinaan kepada orang lain atau tokoh di negeri ini. Karenanya kali ini dia harus diseret ke pengadilan dan harus mendapatkan ganjaran setimpal supaya berhenti menjadi manusia biadab. Ditulis oleh Imam Fadholi, dilansir dari siwet.com.